Kak Sodik, untuk perkara 170, bagaimana kelanjutannya? Izin Bang ya, untuk perkara 170 di Polres Pandeglang, saya mohon sama sahabat media, dimanapun berada, tolong bantu diawasi oknum penyidik, kepolisian, oknum Kasipidum di Kejaksaan Pandeglang dan juga di pengadilan. Karena saya agak khawatir, bukan kita menuduh, tetapi kita khawatir karena saya dengar dari pihak oknum pelaku Bojen itu satu orang kades sudah habis uang 500 juta lebih. Dia bilang perkara nggak selesai. Dan mantan suami Bu Carina ini, si Wargi bin Kasdani dan si Dasmin, dua orang tuh habis uang 300 juta. Begitu juga si Gonjol yang beli tanah dari Charmana, tanah Ibu Carina yang ada AJB tanda tangan dipalsukan itu, Gonjol juga kurang lebih 300 juta. Belum lagi si Charmana sama Kartawin Narirun, dia habis uang juga ratusan juta. Belum lagi mereka di Pengadilan Tata Usaha Negara itu Serang. Setelah itu banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Serang. Saya dengar kurang lebih saya dengar ya kabar dari anak buah saya itu lebih dari 1,5 M mereka habis. Padahal untuk apa itu kan ya? Saya ini siapa? Saya orang biasa. Perkara 170 sampai 1 tahun lebih, ini kan berarti sudah jelas garis merahnya. Kenapa bisa lama? Karena mungkin pikir mereka perkara akan berhenti dengan uang. Tapi kita juga nggak berasumsi bahwa uang itu lari ke siapa. Yang pasti mereka sudah keluar uang banyak itu kemana, sehingga perkara ini begitu lama kan. Nah, perkara ini apalagi mantan suami Bu Carina si Wai ini kan dia harus menjadi tersangka harusnya, tapi sampai saat ini penyidik tidak bisa menetapkan dia jadi tersangka. Bahkan dipanggil beberapa kali tidak ada, penyidik tidak mencari. Nah, harapan saya ke depannya, ketika sidang, Pak Jaksa dan Pak Hakim itu memerintahkan terhadap penyidik kepolisian untuk memeriksa kembali semua orang yang ada di video yang ikut melakukan pengeroyokan terhadap saya itu diperiksa kemudian ditetapkan jadi tersangka. Itu bahkan kadesnya juga Badrudin dia harus jadi tersangka. Karena dia jelas di video itu memprovokatori daripada warganya. Dan orang yang ditangkap, dua orang yang namanya Rasum dan juga si siapa namanya Karnawi itu, dia adalah anak buahnya Lurah Badrudin langsung. Bahkan si RW Tarna juga yang ikut memukuli saya juga itu di dalam rumah itu sebetulnya dia juga tukang sapu di rumahnya Badrudin. Berarti ini jujur saya curiga bahwa ini sudah direncanakan oleh oknum kades tersebut, gitu Bang. Nah, tolonglah sahabat media, tolong diawasi perkara ini sampai selesai. Dan saya nggak akan berhenti sebelum semua yang melakukan fitnah saya disebut mesum, saya dikeroyok, disiksa, bahkan percobaan pembunuhan itu sebelum mereka ditangkap, saya nggak mau. Kecuali mereka menyerahkan diri baik-baik, mereka mengakui kesalahannya, mungkin itu beda perkara. Itu satu Bang, gitu. Jadi untuk 170 saya tetap akan lanjutkan sampai ke persidangan. Saya nggak akan berhenti sampai di sini. Untuk perkara 385 yang di Polres Pandeglang terhadap Ibu Carina bagaimana Pak Sodik? Saya menjadi kuasa hukum Ibu Carina itu perkara udah 1 tahun lebih. Nah, tolong nanti juga itu penyidik oknum penyidiknya juga harus diperiksa juga Bang. Harus diperiksa karena apa? Di situ sudah jelas tindak pidananya. Tanah itu dijual terhadap Gonjol oleh si Nariwan di AJB nomor 111 dan tanah itu sudah dikuasai Gonjol, dibangun rumah kurang lebih harga rumah itu sekitar 600 jutaan lah. Nah, bagaimana bisa itu bukan tindak pidana sedangkan tanah sudah bersertifikat awalnya. Itu satu. Nanti tolong itu juga nanti dipublikasikan saja. Itu saya minta kalau penyidiknya terlibat misalkan dia membantu para terlapor ini, maka kami juga semua oknum penyidik itu diproses. Nah, untuk 170 juga kita bahas kembali Bang. Itu dulu kita membuat laporan tentang pengerusakan yang dilakukan oleh Wahid, mantan suami Bu Carina. Tetapi Kanit Hansen di unit 1 dan juga Priyono penyidik pembantunya itu justru di SP3. Kita melakukan pengerusakan rumah, pintu dan jendela itu. Alasannya itu di SP3 itu adalah nebis in idem. Padahal belum ada persidangan terkait perkara ini. Alasan daripada Kanit Hansen bahwa si Wai itu terlibat melakukan pengeroyokan. Jadi rangkaian yang sama. Jadi kalau laporan pengerusakan itu dianggap nggak perlu sehingga di SP3 kan. Itu alasannya karena si Wai akan menjadi tersangka di 170. Ternyata sekarang
setelah di SP3 laporan pengerusakan Ibu Carina itu oleh Pak Hansen dan Pak Priyono, sekarang itu si Wai itu nggak dijadikan tersangka, justru seperti anak emas gitu. Jadi dipanggil pun nggak pernah hadir, justru penyidik yang datang gitu kan. Jadi saya sangat kecewa dengan kinerja sahabat penyidik, kenapa bisa seperti itu gitu kan Pak. Gitu. Untuk di Polda, Pak Sodik, soal pemalsuan data otentik dan perkara ITE di Krimsus Polda, bagaimana Pak Sodik? Nah, kalau untuk yang pasal 263, 263 dan 262 ya, pemalsuan data otentik yang dilaporkan Ibu Carina, saya sebagai kuasa hukum Ibu Carina, jujur minggu kemarin dari sahabat Kabag Wasidik dan juga Pak Wadir Krimu mengabari saya langsung Pak Kabag Wasidik bahwa akan gelar perkara hari Kamis atau Jumat. Nah, ketika saya tanya penyidiknya di Polda, di Harda itu, saya tanya, jadi nggak sidang gelar perkara hari Kamis? Dia bilang hari Jumat Bang. Nah, setelah Jumat kami tanya malam juga, dia bilang diundur hari Senin. Setelah Senin saya tanya kembali Senin malam itu, dia bilang hari Selasa hari ini. Nah, hari ini katanya mau gelar perkara, ditentukan apakah naik sidik. Setelah naik sidik mungkin harapan saya harus ada penetapan tersangka gitu Bang ya, gitu, pasal 263, 266, karena sudah lama banget itu Bang. Dan perkara itu nggak ada urusannya dengan urusan sertifikat. Yang saya laporkan adalah pemalsuan data otentik terkait warka AJB yang ada dipalsukan tanda tangannya. Dan itu buktinya juga ada semua gitu. Tapi sampai saat ini perkara itu masih saja ngambang gitu. Jadi masih ngambang, alasannya harus ada putusan petun segala macam. Jadi saya nggak ada urusan. Yang saya laporkan adalah urusan AJB nomor 111 yang diduga warkanya itu ada yang dipalsukan data otentiknya. Selesai, itu pidana. Makanya saya bilang, saya minta terhadap Pak Wadir Krimum dan juga Pak Kabag Wasidik Polda Banten, dan saya juga minta perlindungan hukum terhadap Pak Kapolda Banten dan juga Pak Dirkrimum Polda Banten. Begitu juga Pak Kabid Propam, Ibu Kasubagian 2, Kasubdit Propos, dan juga jajaran. Saya minta perlindungan hukum, itu satu. Tolong dibantu saya perkara ini sebenar-benarnya lah, ini seluruh-seluruhnya, jangan sampai dipelintir-pelintir ke sana kemari, karena ini ada urusan pidana. Untuk urusan Krimsus di ITE, saya dengar waktu itu di ruang Kasubdit dengan istri ke sana mengatakan bahwa katanya mau di SP3. Alasannya apa? Padahal perkara itu lebih dari 10 bulan. Para penyidik yang nangani perkara itu mengatakan pidana. Kenapa sekarang penyidik yang nangani itu dipindahkan ke Polres Serangkota? Setelah itu sekarang mengatakan bahwa itu bukan urusan polisi, itu urusan ranah Dewan Pers. Sahabat media, nanti saya minta didampingin ke Dewan Pers, nanti rame-rame kita ke Dewan Pers ke Jakarta gitu, untuk mempertanyakan terkait urusan video yang dibuat oleh Lurah Badrudin dengan narasi yang sangat menghinakan diri saya sebagai advokat. Dari Lurah Badrudin yang membuat video, setelah itu dikirim ke Handoyo, Ketua BPD Bojen. Dari Handoyo dikirim ke Ujang Tursina, pengacara yang ada di Sobang. Setelah itu dari Ujang Tursina mau dikirim kembali sampai ke tangan namanya Ujang Nusantara Media. Ujang Nusantara Media di sana memberitakan tanpa konfirmasi ke saya dengan narasi ricuh pengacara gadungan atau pengacara palsu tiduri istri orang digerebek warga Bojen, lengkap dengan videonya. Hari Kamis dia mempublikasikan ke media, ke YouTube, dan hari Jumatnya dia, si Ujang itu mulai klarifikasi ke saya tolak. Saya bilang, kamu sudah publikasikan ke media, sekarang kamu klarifikasi, saya tolak, kamu pasti saya proses. Nah, ini harus harus dibantu, diawasi juga. Semua perkara-perkara saya ini kan berkaitan dengan oknum kepala desa ini, 2 kepala desa dan 1 camat. Begitu juga dengan oknum BPD dan RT RW-nya juga, semuanya itu terlibat gitu Pak. Nah, pertanggungjawaban juga kami minta terkait 170. Urusan 170 terkait Kapolres Pandeglang memberikan penangguhan penahanan terhadap 3 tersangka, yang menangguhkan adalah 8 lurah dan 1 camat. Kami memiliki data otentik. Kami memiliki rekaman telepon dengan 1 orang kepala desa sebagai ketua abdesi Kecamatan Sobang, betul mengatakan bahwa 8 lurah dan 1 camat PJS yang menangguhkan penahanan 3 tersangka. Sekarang 1 orang kabur, maka kami akan ambil langkah hukum untuk itu semua. Untuk jurusita pengadilan, apabila
apabila 8 lurah 1 camat menangguhkan dengan jaminan harta benda mereka, maka kami meminta terhadap jurusita pengadilan untuk menyita apa yang telah dijanjikan untuk menangguhkan Karnawi, Rasum, dan Alim Bagaskara. Yang ternyata si Alim Bagaskara ini, tersangka ini kabur sekarang. Gitu. Kami akan ambil langkah hukum, upaya hukum juga untuk Kapolres Pandeglang. Kami jujur sebagai masyarakat Banten tidak terima dengan kinerja Kapolres yang ini. Kami minta Kapolres secepatnya dicopot, dipindahkan atau dimutasikan, dan kami akan proses etik profesinya, dan kami juga akan gugat dia juga nantinya. Itu aja Bang. Satu lagi Pak Sodik, selama ini media kota selalu mendampingi dari awal, dari permasalahan Pak Sodik, beberapa kasus yang kami dampingi. Apa harapannya Pak Sodik? Harapan saya buat sahabat media kota online, mudah-mudahan media kota online selalu berjaya dan selalu bisa membantu masyarakat di seluruh Indonesia. Bagi masyarakat yang membutuhkan, tolong dibantu sepenuh hati Bang. Itu bagi warga yang membutuhkan dampingan hukum atau apapun itu, tolong dibantu saja Bang. Tolong, itu satu harapan saya buat Bapak pimpinan di media kota online, dan juga ini media apa Bang, tindak pidana korupsi, dan juga media Jawa Barat, dan semua media yang ada di Serang. Kemarin media apa saja itu Bang Rangga yang itu ya, itu ya, intinya untuk semua yang ada di Banten dan Pulau Jawa, Sumatera juga sampai ke Jakarta, saya minta dibantu. Yang kenal saya, teman-teman media, tolong dibantu di share video saya, dipublikasikan, diviralkan, biar ini tidak terulang kembali perkara seperti ini. Seorang advokat sedang bertugas menangani perkara, kliennya dikeroyok, disiksa, diseret-seret, diinjak-injak, bahkan mau dibunuh dan difitnah mesum, padahal itu istrinya sendiri, gitu Bang. Dan ini jelas di video terlihat bahwa oknum kepala desa itu yang memvideo dia adalah dalang utamanya, tetapi tidak ditetapkan jadi tersangka. Saya minta terhadap Bapak Kapolda, Bapak Kapolri, Bapak Kabareskrim, Kadipropam, dan juga Kabid Propam Polda Banten untuk ikut mengawasi atau mengawal perkara saya sampai selesai dengan baik. Saya minta penegakan hukum yang seadil-adilnya. Itu Bang. Oke, terima kasih Pak Sodik atas semua harapan dan impiannya. Terima kasih Pak Sodik. Ya.